Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih melanjutkan artikel tentang Pancasila ya. Jadi tadi malam alhamdulillah diskusi tentang Piagam Jakarta itu berlangsung hangat lah gitu ya. Seru itu karena jadwal yang 2 jam itu molor hampir bahkan 3 jam lebih ya, hampir 3 jam setengah, baru berakhir menjelang jam 11 malam, harusnya setengah 10. Jadi masih banyak beberapa pertanyaan lagi yang akhirnya nggak bisa terjawab karena waktunya itu habis. Nah, pagi hari ini saya ingin membahaskan ya kajian kita tentang Pancasila ini terkait dengan makna sila pertama. Jadi ini penting sekali karena jadi jangan menganggap bahwa 5 sila dalam Pancasila itu kedudukannya sama gitu. Ya, itu yang ditegaskan oleh Bung Hatta, bahkan tim yang pernah dibentuk oleh pemerintah Orde Baru tahun 76 yang dipimpin oleh tim 6 yang dipimpin oleh Bung Hatta. Itu juga menegaskan ya keunikan dan kedudukan sila pertama Pancasila itu. Nah, Munas Alim Ulama NU tahun 83 juga menegaskan bahwa sila pertama itu yang menjiwai sila-sila yang lain. Nah, itu mencerminkan makna tauhid ya dalam ajaran Islam. Buya Hamka kan juga begitu, yang menegaskan bahwa sila pertama ini urat tunggang Pancasila. Ya. Nah, yang menarik hadirin sekalian ya, kalau kita membaca kemudian dekret Presiden 5 Juli tahun 59, di mana ditegaskan ya dalam dekret Presiden itu bahwa ya Piagam Jakarta itu merupakan Piagam Jakarta itu menjiwai dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih artinya menjiwai dan merupakan satu kesatuan? Jadi kalau kita gabungkan ya kan Piagam Jakarta dan UUD 45, perbedaan Piagam Jakarta kan bukan UUD 45 itu hanya pada 7 kata itu. Yang lain sama gitu. Nah, jadi kalau kita gabungkan jadinya apa? Artinya 7 kata yang sudah hilang itu dikembalikan oleh Bung Karno pada tanggal 5 Juli tahun 59. Jadi sebetulnya kalau mengikuti rumusan dekret Presiden Soekarno ini ya, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi meluk-meluknya gitu. Dan itu tidak aneh karena pidato Bung Karno tahun tanggal 1 Juni tahun 45 ya, pidato Bung Karno waktu itu ya, yang sekarang diperingati sebagai hari lahir Pancasila, itu Bung Karno menyebut 2 istilah tentang ketuhanan itu, yaitu ketuhanan yang berkebudayaan dan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Tapi ingat Bung Karno juga loh yang melopori ya kan rumusan Pancasila berikutnya yang final, yaitu rumusan 18 Agustus ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang tanggal 1 Juni Bung Karno menempatkan ketuhanan itu di sila kelima. Nah, 18 Juni sudah enggak, itu yang resmi. Apalagi dalam dekret Presiden 5 Juli tahun 59 ya. Jadi kita perlu ini ya membaca pemikiran Bung Karno ini gitu ya, dan perjalanan Bung Karno khususnya dalam menetapkan Piagam Jakarta ini sampai ya beliau meninggal. Jadi jangan hanya dilihat satu momentum saja ya. Jadi Bung Karno itu sampai 22 Juni tahun 65 masih menghadiri ya peringatan hari lahirnya Piagam Jakarta gitu. Makanya kenapa artikel kita yang kemarin ya saya beri judul Kesaktian Piagam Jakarta. Jadi kalau orang sekarang mengenal kesaktian Pancasila, Pancasila itu rumusannya adanya di Piagam Jakarta yang sekarang di pembukaan UUD 45 itu gitu. Jadi jangan lepaskan Pancasila dari teks dari pembukaan UUD 45 itu ya. Jadi misalnya kan ketuhanan yang Maha Esa, terus Tuhan di situ siapa maksudnya? Ya merujuk kepada alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, bahwa Allah di situ adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi ketuhanan yang Maha Esa maknanya ya berarti hal-hal gitu kan tentang Tuhan yang Maha Esa. Ya, terus sebagai Tuhan tentu adalah
wahyunya, ya, bimbingannya yang telah disampaikan kepada kita, ya, melalui Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Ini pentingnya. Jadi makanya artikel kali ini kita mendudukkan, ya kan, masalah ini bahwa 5 sila dalam Pancasila itu tidak sama kedudukannya. Yang terpenting adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, ya, yang oleh para ulama telah ditegaskan maknanya adalah tauhid dalam ajaran Islam, supaya orang Islam ini gak ragu-ragu, ya, dengan keterlibatan, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, begitu. Nah, ini penting, silahkan artikel ini dibaca, gitu ya. Bagaimana begitu banyak kalangan, banyak ulama, gitu, yang sudah menegaskan seperti ini, ya. Jadi kalau ada usaha-usaha untuk mengubah-ubah, gitu ya, sila pertama ini dengan rumusan yang lain, gitu ya, yang maknanya bertentangan, maka tentu kita sesalkan. Ya, kita sesalkan. Jadi kalau orang Islam itu, ya sudah, orang Islam yang menjalankan agamanya dengan baik, gitu ya, itu berarti dia sudah menjalankan Pancasila. Nah, begitu saja ya Bapak Ibu sekalian. Silahkan dibaca artikelnya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.